Sis Olin, Sis Elizabeth, dan Brother Gilbert. Oke, adik-adik di rumah gimana kabarnya? luar biasa. Nah, kedengeran. Coba ya, kalau sister tanya gimana kabarnya pakai gerakan, oke? Luar biasa. Oke, yang kenceng dan semangat lagi. Sister tanya ya, gimana kabarnya adik-adik di rumah? Luar biasa. Nah, kedengeran sekali lagi. Gimana kabarnya adik-adik di rumah? Luar biasa. Luar biasa. Sebelum kita menyembah dan memuji Tuhan, lebih baiknya aku minta untuk kalian tuh lebih fokus lagi walaupun di rumah, untuk lebih fokus menyembah Tuhan, memuji Tuhan, lebih mengingat harus bersyukur walaupun dengan keadaan seperti ini. Sekarang sis mau mengajak kalian untuk nyanyi penyembahan satu hati. Suara kita bisa sama-sama lebih fokus untuk menyembah Tuhan, memuji Tuhan walaupun di rumah. Kenapa aku
matahari dari terbit matahari. Kita pakai gerakan ya. Yuk ikutin sis, tapi jangan lupa ajak mama sama papanya untuk gerak bareng-bareng. Nah, sekarang waktunya kita mau menyembah Tuhan lagi, karena tadi kita udah memuji Tuhan dengan semangat. Aku mau ngajak kalian yang ada di rumah untuk kembali menyembah nama Tuhan, untuk mengingat semua kebaikan Tuhan apa yang sudah terjadi di kehidupan kita selama 1 minggu ini. Sekarang mungkin ini lagu baru, tapi kita bisa ikutin secara pelan-pelan dan pasti bisa. Aku harap kalian yang di rumah bisa fokus juga ikutin di sini. Mari kita worship bareng-bareng. Gak apa-apa kalau maksudnya kayak terlihat aneh atau gimana, tapi tetap Tuhan ada di sini bergabung sama kita, bergabung juga sama kalian yang ada di rumah. Gak usah peduli apapun itu, fokus tetap sama Tuhan, tetap syukuri apa yang Tuhan berikan, yang kita jalani selama ini. Terima kasih Tuhan, Kau baik ya Bapak, Kau teramat baik, Kau sungguh baik ya Tuhan Yesus. Terus teman-teman terus berworship,
menikmati kembali hadirat Tuhan yang dirasakan. Ya, Tuhan. Syukur selalu bagi kasih-Mu dalam hidupku. Takkan ku ragu atas rencana-Mu, masa
adik-adik. Apa kabar semuanya? Pasti kalian luar biasa. Hari ini sama sis ya. Ayo, inget gak sis siapa namanya? Ya, hari ini sama sis Michelle dulu ya. Minggu lalu udah nonton belum? Minggu lalu sama sis Yona. Gimana semuanya? Di rumah pasti sehat-sehat aja kan? Semoga kalian di rumah baik-baik aja sama keluarga, makan yang banyak, istirahat yang banyak, main yang banyak. Jangan lupa tetap berdoa dan tetap bantuin orang tua. Oke, nah kalian tahu nggak sih sebenarnya kenapa kita sekarang tuh lagi di rumah? Nah, jadi kalau misalnya boleh cerita, kita tuh sekarang di rumah karena ada namanya virus corona. Siapa yang tahu corona? Coba jawab, corona itu apa sih? Nah, corona itu kayak batuk pilek. Siapa di sini pernah batuk pilek? Ayo angkat tangannya. Batuk pilek itu kayak batuk pilek batuk pilek biasa. Cuman bedanya kalau corona itu dia kayak sesak napas, jadi kayak mau napas tuh susah. Nah itu kalau misalnya corona. Terus udah gitu corona juga ada gejala lainnya, nggak cuma sesak napas tapi juga lemes, terus demam, panas banget badannya. Nah itu namanya corona. Jadi corona itu gampang banget nularin, gampang banget nularin dari orang lain tuh. Jadi teman-teman harus hati-hati. Jangan main keluar dulu, main di rumah dulu, istirahat yang benar. Terus udah gitu jangan kontak sama orang lain di luar sana, soalnya kan kita nggak tahu mereka habis main sama siapa gitu. Soalnya kalau sampai sakit nanti orang tua kita ikutan susah, kamunya jadi nggak bisa makan enak lagi loh, jadi nggak bisa main-main lagi. Nah untuk sekarang dengan orang tua di rumah dulu ya. Itu tadi tentang corona. Selanjutnya sih mau bahas tentang ada yang tahu penyakit kusta nggak? Penyakit kusta itu mirip-mirip lah ya sama corona, dia juga menular. Tapi kalau kusta itu dia bukan batuk. Kusta itu penyakit kulit. Dia itu gejalanya kepala bisa botak, terus udah gitu kayak kulitnya tuh ada kayak bercak-bercak kayak luka-luka gitu. Terus udah gitu kalau kusta udah parah itu jari-jari itu bisa hilang, jadi kayak copot gitu. Nah jadi kalau zaman dulu penyakit kusta itu bener-bener ditakutin sama orang-orang, dibilangnya nggak bisa sembuh. Terus itu penyakit kayak dibilang penyakit kutukan. Nah jadi mirip-mirip lah sama kondisi corona sekarang, tapi beda jenis penyakit, cuman sama-sama menular. Nah, sebentar sih semua cerita, coba dengerin ya. Siapa masih ingat tentang cerita 10 orang kusta? Udah pernah dengar belum ceritanya? Nah, kalau misalnya belum pernah dengar, yuk kita sama-sama dengerin. Kalau udah, bantuin sis ya. Nah, jadi waktu itu Tuhan Yesus lagi jalan-jalan sama murid-muridnya. Lagi jalan-jalan siang-siang gitu kali ya. Terus udah gitu Tuhan Yesus lagi mau lewatin yang namanya perbatasan Samaria sama Galilea. Gak lama kemudian tiba-tiba ada banyak orang manggil Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus gitu. Terus udah rame-rame datang ngeliatin Yesus, mereka akhirnya nyamperin Yesus tuh. Terus udah gitu mereka nyamperin Tuhan Yesus. Ternyata 10 orang itu adalah 10 orang kusta gitu. Tadi inget ya yang sis ceritain, kusta itu penyakit yang menular, penyakit kulit yang menular. Jadi kalau dulu tuh orang yang sakit kusta dikucilin, gak punya teman gitu. Nah 10 orang kusta itu setelah teriak terus mendekati Yesus, mereka bilang, Yesus guru, kasihanilah kami tuh. Terus Tuhan Yesus
ngeliatin mereka satu-satu. Lalu Tuhan Yesus bilang, pergilah dan perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam gitu. Jadi Tuhan Yesus suruh mereka pergi ketemu sama yang namanya imam-imam. Adik-adik tahu nggak imam itu apa? Jadi kalau zaman dulu imam itu kayak orang hebat gitu. Cuman imam doang yang bisa menentukan orang kusta itu sembuh atau belum. Tuh. Nah, terus akhirnya 10 orang kusta itu percaya sama Tuhan Yesus, dan 10 orang kusta itu akhirnya melakukan perintah Yesus. Mereka pergi tuh mencari imam. Mereka cepat-cepat, mereka lari, pokoknya lari mau cepat sembuh. Mereka pergi menuju bait Allah. Tuh, tiba-tiba di tengah perjalanan penyakit kusta di tubuh mereka, wah, hilang semua. Tuhan Yesus benar katanya sembuh gitu. Akhirnya mereka sembuh. Kulit mereka yang tadi rusak, gatal-gatal, pokoknya sakit gara-gara kusta, sekarang udah sehat deh, nggak sakit lagi gitu. Nah, setelah sembuh dari 9 orang, kan tadi 10 orang, ini gak ada 10, 9-nya pergi gitu aja. Mereka udah nggak balik lagi, mereka pergi gitu aja. Terus itu sisa 1 orang nih, 1 orang balik lagi, inget nih, oh iya aku sembuh karena Tuhan Yesus. Terus udah gitu akhirnya 1 orang itu lari lagi, dia pergi cari Tuhan Yesus. Mungkin dia teriak-teriak gini kali ya, Tuhan Yesus, aku udah sembuh gitu. Begitu udah ketemu Tuhan Yesus lagi, orang Samaria itu sampai sujud-sujud di kaki Tuhan Yesus dan mengucap syukur. Udah gitu Tuhan Yesus nanya nih, lah kok kamu sendirian, yang lainnya di mana? Manakah 9 orang itu, kata Tuhan Yesus gitu. Terus Tuhan Yesus tapi ngomong lagi, udah kamu berdiri, sekarang kamu pergi karena iman kamu telah menyelamatkan kamu. Yeay. Jadi puji Tuhan, dari cerita ini semua orang sembuh, tapi cuma 1 orang yang balik lagi ketemu, berterima kasih, bersyukur sama Tuhan Yesus. Nah, gimana ceritanya? Tadi udah dengar kan? Kira-kira siapa bisa bantuin sis untuk kasih kesimpulan? Jadi kita bisa belajar apa sih dari cerita yang tadi? Banyak banget sih yang pasti. Kalau misalnya udah pada berpikir, sekarang sis bantuin ya. Jadi kita tuh bisa belajar untuk yang namanya bersyukur. Tuhan Yesus sudah kasih banyak banget. Siapa yang setuju? Masih sis setuju. Tuhan Yesus tuh sangat baik. Dia udah kasih banyak banget buat kita. Nah, contohnya Tuhan Yesus sudah kasih sekarang kesehatan buat kita. Terus Tuhan Yesus sudah kasih kita rumah buat ditinggali. Terus dikasih kita orang tua yang sangat hebat, adik, saudara, keluarga kita yang sangat baik. Tuhan Yesus juga kasih kita baju buat dipakai supaya kita gak kedinginan. Tuhan Yesus kasih kita makan, Tuhan Yesus kasih kita waktu buat main. Tuhan Yesus sangat baik. Jadi banyak banget adik-adik yang bisa disyukuri. Cuman coba sih semua tanya, apakah setiap kali kita dapat sesuatu dari Tuhan, setiap hari kita bisa bernafas, setiap hari kita dapat berkat dari Tuhan, ingat gak sih kita buat bersyukur? Ayo, siapa yang ingat? Atau cuma berdoa dan cuma cari Tuhan ketika kita lagi butuh, Tuhan aku lagi susah, terus baru ingat Tuhan Yesus. Nah, jadi hari ini kita sama-sama mau belajar banyak banget kayak Tuhan kasih kita hal yang untuk disyukuri. Tapi enggak semua itu kadang ingat untuk bersyukur. Jadi hari ini kita mau belajar untuk ingat Tuhan Yesus, terus untuk bersyukur ya. Nah, selanjutnya kita mau coba dengar ayat hafalan hari ini. Ada di 1 Tawarik 16 ayat 34. Sama-sama buka kitabnya ya. Terus kita sama-sama belajar. Yuk kita baca bareng-bareng ya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya.
Sekali lagi yuk kita ulang. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Oke, adik-adik jangan lupa dihafal ya. Oke, jadi hari ini sudah selesai. Untuk kesimpulannya, jangan lupa adik-adik kita harus selalu bersyukur. Bersyukur sekarang bisa di rumah, bersyukur atas keluarga kita, bersyukur atas segala hal yang Tuhan sudah berikan. Jangan lupa ya, ingat di rumah, tetap di rumah, jaga kesehatan dan bantuin orang tua. Kita harus selalu bersyukur untuk semua yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Sebelum kita akhiri di sini, nanti adik-adik akan dibantu oleh Sis Olim untuk aktivitas. Yuk, kita mau angkat satu pujian dulu sebentar, terus kita berdoa ya. Yuk, kita nyanyi dengan sepenuh hati kita. Kita mau berdoa dan bersyukur hari ini. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan. Mari sama-sama kita bersatu dalam doa. Lipat tangannya, tutup matanya, ikutin sesi ya. Tuhan Yesus, hari ini kami sudah belajar mengenai bersyukur. Tuhan, terima kasih atas segala hal yang telah Tuhan berikan kepada kami. Kami mau Tuhan belajar untuk mengucap syukur dalam segala keadaan, baik maupun buruk. Kami yakin Tuhan bahwa rancangan-Mu adalah yang terbaik. Terima kasih Tuhan. Kami juga mau berdoa Bapa untuk teman-teman kami yang mungkin kurang sehat agar segera disembuhkan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sungguh baik. Kami tahu Tuhan Engkau yang melindungi keluarga kami. Haleluya. Amin. Oke, sampai jumpa. Dadah. Ya, sekarang kita mau mulai art and craft dan harus ingat dan dilihat juga dan disimak apa aja sih yang harus diperlukan untuk art and craft ini. Pertama, harus siapkan penggaris. Kalau misalkan nggak nemu-nemu, minta bantuan sama mama papa boleh. Dan pensil warna yang pastinya. Mari kita mulai. Iya, jadi sekarang kita akan buat art and craft seperti ini contohnya. Silahkan disimak dulu. Nah, di sini aku mau menjelaskan satu-satu. Yang pertama di sini ada sebutkan dan gambarkan nama orang yang kamu syukuri. Nama orang yang kamu syukuri itu kayak contoh kayak orang tua atau siapa, dan boleh disebutkan atau digambarkan. Boleh yang jago gambar boleh digambarin, atau yang enggak boleh disebutkan aja juga nggak apa-apa. Terus di keduanya sebut dan gambarkan tempat yang kamu syukuri. Itu boleh digambar, boleh ditulis aja tempat yang kamu syukuri. Terus yang ketiga, makanan.
Dan yang keempat itu hobi. Dan yang kelima ini kamu hanya tulis aja, cuma mensebut doang apa aja sih kegiatan yang sudah kamu lakukan di hari itu dan apakah kamu sudah mengucap syukur atas kegiatan itu. Jadi silakan ditulis di sini. Jadi ini aku udah buat list 1 sampai 5 sesuai dengan tadi nama orang, tempat, makanan, hobi dan pengucapan syukur. Oke. Jadi yang pertama nama orang yang kamu syukuri. Siapa ya kira-kira yang menurut kamu tuh nama orang yang kamu syukuri kalau dia udah ada di kehidupan kamu. Misalkan kalau aku pribadi itu yang pasti mama, papa. Kalian bisa menggambar dengan simple banget seperti ini. Jadi aku di sini buat orang, yaitu di sini ada papaku dan di sini ada mamaku. Nah, yang kedua ini tempat. Kalau misalkan kalian gak bisa gambar, boleh hanya tulis doang seperti sis gitu. Tapi sis mau berusaha. Apa ya tempat yang sis syukuri untuk saat ini gitu. Pertama, sis bersyukur masih bisa tinggal di rumah. Terus selanjutnya ada makanan. Nah, kalian sebutin deh tuh makanan apa yang seharian itu kalian makanin. Kalau sis dari pagi bersyukur sudah makan nasi pakai ayam. Bersyukur sudah makan mie gelas dan bersyukur sudah makan kue. Nah, dan yang keempat itu hobi. Apa sih hobi kalian? Tulis di sini boleh. Jadi, kalau sis bersyukur atas hobi bernyanyi. Boleh kok kalian gambarin, boleh kalian tulisin. Cuma karena sis tidak punya bakat di gambar, jadi sis tulis ya. Terus bersyukur atas hobi nyanyi. Terus yang terakhir ini pengucapan syukur. Ini penting karena harus berterima kasih kepada Tuhan atas kegiatan apa sih yang kita sudah lakukan selama 1 hari itu. Kalau sis ingat ya, harus pakai kata terima kasih Tuhan atas makanan yang sudah dimasakkan oleh mama. Yang kedua, terima kasih Tuhan bisa bobo siang. Dan yang terakhir, terima kasih bisa menonton TV bersama mama dan papa.
Nah, yang terakhir jangan lupa harus tulis nama kalian bebas di mana, boleh di sini, boleh di sini, boleh di sini atau di sini. Kalau sis akan nulis nama di sini ya. Sis Olin. Nah, begini hasilnya, gampang kan? Jangan lupa bikin sebagus dari sis Olin bikin. Dadah, sampai ketemu minggu depan. Nah, gimana adik-adik untuk firman hari ini? Udah pada paham kan? Oh iya, jangan lupa ya untuk ayat hafalan dan art and craft-nya di foto dan di video kirim ke Brother Larry. Kalau nggak punya nomor Brother Larry, ada di bawah sini nih. Nanti sis taruh di sini, oke? Nah, kalau misalkan kalian bingung, sis, gimana sih cara kirim videonya? Fotonya juga kayak gimana sih contohnya? Tenang, sis punya contohnya. Kayak gini nih. Mazmur 103 ayat 1 sampai 2. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Mazmur 103 ayat 1 sampai 2. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Mazmur 103 ayat 1 dan 2 bunyinya, pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Nah, jadi ibadah kita sudah selesai dan aku ingatin kembali jangan lupa untuk mengirim video dan fotonya ke Brother Larry. Sampai ketemu minggu depan.